Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hari itu tentang memahami bahwa nasib seseorang tidak bisa ditebak dari penampilan, jabatan, atau kesalahpahaman sehari. Itu tentang janji lama yang akhirnya terbayar, tentang keluarga yang tidak terputus oleh waktu, tentang seseorang yang kembali bukan sebagai korban, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semua orang akhirnya belajar satu hal penting: jangan pernah meremehkan orang, karena setiap orang membawa cerita yang tidak terlihat dan kadang cerita itu jauh lebih besar dari apapun yang kita bayangkan. Rafa tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah hanya karena sebuah langkah kecil yang ia ambil di pinggir jalan. Sehari-hari hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasen. Ia tinggal numpang di rumah bibinya di pinggiran kota. Rumah itu kecil, dindingnya sudah menguning, plafonnya beberapa kali bocor kala hujan. Tapi bagi Rafa, itu tetap tempat untuk pulang. Tempat di mana ia bisa berbaring dan memejamkan mata setelah seharian bekerja apa saja yang menghasilkan uang. Pagi itu, seperti biasa, Rafa berangkat ke pasar untuk membeli bahan makanan yang diminta bibinya. Uangnya pas sekali, tapi ia sudah terbiasa dengan hidup hemat. Rafa bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Yang penting bisa makan, bisa hidup, dan bisa jaga nama baik keluarganya. Ia juga kadang mengurut warga kampung yang butuh pertolongan. Ayahnya dulu tukang urut terkenal di kampung, bahkan sering dipanggil ke kota untuk menangani orang-orang yang cedera ringan. Dari ayahnya lah Rafa belajar teknik pijat saraf sejak kecil. Tapi ia tidak pernah bener-bener berniat menjadikannya pekerjaan utama. Takut salah, takut bahaya, dan takut dianggap macam-macam. Setelah belanja, Rafa berjalan pulang melewati jalan besar. Matahari sore menyengat, membuat peluh mengalir di keningnya. Ia menurunkan tas belanjaannya sedikit, mencoba mengatur napas sambil menikmati angin yang kadang-kadang lewat. Jalanan tidak terlalu ramai, hanya beberapa motor melintas dan beberapa ibu-ibu duduk mengobrol di depan warung. Di tengah perjalanannya, Rafa melihat kerumunan. Awalnya ia mau menghindar, karena ia tahu pengalaman hidup mengajarinya. Kerumunan biasanya bukan pertanda baik. Entah ada kecelakaan, entah ada perkelahian, atau ada hal lain yang bikin orang berkumpul. Rafa bukan orang yang suka ikut campur. Hidupnya sudah cukup melelahkan tanpa menambah masalah. Tapi langkahnya berhenti ketika ia melihat seorang gadis di tengah kerumunan, berlutut sambil mengguncang tubuh seorang kakek. Gadis itu terlihat ketakutan, wajahnya pucat, matanya berair, dan tangannya gemetar saat mencoba menepek-nepek pipi kakeknya. "Mas, tolong bantu. Ada yang bisa bantu nggak?" teriaknya sambil menoleh ke sekeliling. Orang-orang yang berdiri di sekitar hanya menatap beberapa pohon selfie. Ada yang sekadar berbisik, "Kakeknya kenapa? Tiba-tiba jatuh," katanya. "Ada dokter nggak di sini?" "Nggak ada dokter, Bu. Ini kampung, bukan kota. Nunggu ambulans aja lah." Gadis itu tampak semakin panik. Ia mencoba mengangkat kepala sang kakek, tapi tubuhnya goyah. Ia masih sangat muda, mungkin 19 atau 20 tahun. Rambutnya panjang, wajahnya terlihat lembut, tapi sekarang penuh ketakutan. Rafa berdiri di baris belakang kerumunan, ragu untuk mendekat. Ada dorongan dalam dirinya untuk menolong, tapi ada juga rasa takut jika terjadi kesalahan. Ayahnya selalu mengajarkan, "Nak, tanganmu bisa menyembuhkan.
tapi juga bisa melukai kalau salah. Kata-kata itu selalu teringat setiap kali Rafa ingin membantu orang sakit. Namun, ketika gadis itu menoleh dan tatapan mata mereka bertemu, Rafa melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Permohonan, tatapannya bukan sekadar panik, tapi benar-benar meminta tolong. Tanpa ia sadari, kakinya bergerak mendekat. Ia mendorong sedikit kerumunan sambil berkata, "Coba minggir sebentar. Saya lihat dulu." Begitu kalimat itu keluar, komentar langsung bermunculan. Kamu siapa? Jangan asal pegang, Mas. Bahaya, nunggu ambulans ajalah. Pijat-pijat nanti malah tambah parah. Rafa menelan ludah, tapi suaranya tetap tenang. Saya cuma mau lihat dulu. Kalau saya nggak bisa bantu, saya nggak sentuh. Gadis itu berdiri sambil mengusap air matanya. Tak peduli dengan komentar orang lain, ia langsung meraih tangan Rafa dan menariknya mendekat. "Tolong, siapapun yang bisa bantu, saya mohon. Kakek saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Tolong, Mas." Sentuhan gadis itu membuat Rafa tidak bisa mundur. Kepanikannya begitu nyata, dan Rafa tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Rafa berlutut, tangannya sedikit gemetar bukan karena takut, tapi karena ia tahu banyak orang mengawasinya, siap menyalahkan kapan saja. Ia memeriksa denyut nadi di leher sang kakek, lalu membuka sedikit bajunya untuk memastikan pernapasan. Orang-orang mulai berbisik lagi. "Dia ngapain? Tega bener pegang-pegang gitu? Emang dia dokter? Kayaknya tukang pijat, Bu." "Ih, ngeri." Rafa mengabaikan semuanya. Ia fokus merasakan respon tubuh sang kakek. Nafasnya lemah, seperti tersendat. Rafa memeriksa titik syaraf tertentu dengan tekanan ringan, lalu mengingat kembali bagaimana ayahnya dulu menangani orang-orang yang pingsan karena syaraf leher, Mas. "Gimana?" tanya gadis itu dengan suara bergetar. "Bentar, saya coba bantu ya," jawab Rafa pelan. Ia memposisikan tangannya di bawah tulang rahang, menekan perlahan ke arah tertentu. Teknik itu membuat aliran darah dan saraf di leher lebih stabil. Ayahnya sering melakukannya ketika seseorang pingsan mendadak. Rafa menahan napas. Gadis itu menahan napas. Orang-orang menahan komentar. Tiba-tiba, sang kakek menggerakkan jari, lalu mengerang pelan, seperti mencoba bangun dari tidur. Gadis itu tersentak. Kakek dengar saya." Orang-orang yang tadi sinis langsung terdiam, lalu mendekat pelan, seakan tak percaya. Kakek itu membuka mata sedikit, nafasnya tersengal. Tapi jelas ia sadar. Rafa cepat-cepat memastikan posisinya agar tidak membuatnya pusing. Gadis itu langsung menangis terisak, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan, kakek, bangun." "Mas, makasih Mas." "Mas." Beberapa orang yang tadi mencibir hanya bisa bengong. Ada yang langsung sok-sok bilang, "Tadi saya juga bilang, kan, jangan panik dulu, pasti bisa dibantu." Padahal jeles-jeles mereka tadi meremehkan Rafa. Ambulans akhirnya datang, sirenenya memecah kerumunan. 2 paramedis turun dengan brankar dan peralatan. Minggir." Rafa mengangkat tubuhnya dan mundur pelan, memberi ruang. Paramedis memeriksa kakek itu sebentar, lalu mengangguk. "Kita bawa ke rumah sakit. Kondisi mulai sadar, tapi harus dicek lebih lanjut." Ketika paramedis hendak mendorong brankar masuk ke ambulans, gadis itu menatap Rafa lagi. "Mas ikut." "Ya." Rafa langsung menggeleng. "Nggak usah, saya cuma bantu sebisanya." "Mas ikut?" ulang gadis itu sambil menarik pergelangan tangannya. "Tolong ikut. Kamu yang nyelamatin kakek saya. Kamu harus ikut ke rumah sakit. Kakek harus tahu siapa yang bantu dia." Tangan gadis itu hangat dan sangat kuat meski tubuhnya gemetar. Rafa mencoba menolak sopan. "Saya harus pulang, Mbak. Bibi saya nunggu. Tolong ikut," katanya lagi.
Kali ini suaranya hampir bergetar, seperti takut Rafa pergi dan ia kehilangan seseorang yang bisa diandalkan. Kalau Mas nggak ikut, saya nggak tahu mesti gimana. Saya sendirian. Tadi saya takut. Rafa terdiam. Kerumunan mulai menatap mereka. Rafa menunduk, menghela napas panjang, dan akhirnya mengangguk pelan. Ya sudah, saya ikut sebentar. Gadis itu mengusap air matanya sambil tersenyum lega. Terima kasih Mas. Begitu ia masuk ambulans bersama sang kakek, ia mempersilakan Rafa duduk di sampingnya. Rafa duduk kikuk, merasa canggung karena tidak pernah masuk ambulans sebelumnya. Sirena menyala. Ambulans melaju menembus jalanan. Rafa memperhatikan gadis itu yang memegang tangan kakeknya erat-erat. Di wajahnya masih terlihat sisa ketakutan, tapi perlahan berubah menjadi harapan. Sesekali ia menatap Rafa, seperti masih tidak percaya ada orang asing yang mau menolongnya di tengah kerumunan orang yang hanya sibuk komentar di sepanjang perjalanan. Rafa berusaha menenangkan diri. Ia tidak tahu kenapa ia mau ikut. Mungkin karena tatapan gadis itu, mungkin karena rasa tanggung jawab, atau mungkin karena ini pertama kalinya ia merasa tindakannya benar-benar berarti bagi seseorang. Setelah sampai di rumah sakit, para medis langsung membawa sang kakek ke dalam ruang IGD. Gadis itu bergegas mengikuti, lalu menoleh ke Rafa lagi. Mas, ikut ya, jangan pergi dulu. Iya, jawab Rafa pelan. Ia duduk di kursi tunggu, sendirian, sambil memandangi orang-orang berlalu lalang. AC rumah sakit membuatnya merinding. Bau obat-obatan membuatnya tidak nyaman. Tapi perasaannya justru lebih tenang dibanding ketika berada di tengah kerumunan tadi. Beberapa menit kemudian, gadis itu keluar sambil menghapus air mata. Ia mendekati Rafa. Mas, terima kasih banget. Ya, kalau tadi Mas nggak bantu, aku nggak tahu apa jadinya. Rafa hanya tersenyum kecil. Saya cuma kebetulan lewat Mas. Gadis itu menatap Rafa dengan mata yang masih sembab. Nama Mas siapa? Rafa. Aku Naya. Ia mengulurkan tangan. Terima kasih. Rafa menyambutnya pelan. Sama. Ia tidak tahu bahwa perkenalan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Karena pada hari itu, tanpa ia sadari, Rafa bukan hanya menolong seorang kakek. Ia juga membuka pintu menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, hidupnya benar-benar berubah. Rafa tidak menyangka dirinya akan berada di rumah sakit selama itu. Setelah para medis membawa sang kakek yang ternyata bernama Tirta Adi Pratama ke ruang IGD, Rafa masih diminta menunggu oleh Naya, yang tampak belum tenang. Rafa sebenarnya ingin pamit saja, karena ia merasa kehadirannya hanya merepotkan. Tapi setiap kali ia hendak berkata pamit, Naya hanya menatapnya dengan mata memohon yang membuat Rafa tidak tega meninggalkannya sendirian. Sekitar 20 menit setelah kakek dibawa masuk ke ruangan, beberapa orang datang dengan langkah-langkah tergesa. Mereka semua berpakaian rapi. Sebagian memakai pakaian kantoran mahal. Sebagian lagi berpakaian kasual, tapi jelas terlihat bahwa itu bukan baju murah. Bahkan cara mereka berjalan saja menunjukkan kelas sosial. Ada 4 pria dan 2 wanita. Dan semuanya terlihat gelisah. Begitu mereka melihat Naya, salah satu dari wanita itu langsung menghampirinya. Naya, kakekmu gimana? Kenapa kamu bisa sendirian bawa dia ke rumah sakit? Naya menunduk sedikit. Tadi kakek pingsan di jalan, Tante. Sendirian? Kemana sopir? Kemana sopir? Kemana bodyguard yang harusnya jaga? Kamu ini gimana sih? Wanita itu terus mengomel. Naya hanya diam, seperti sudah terbiasa dimarahi. Rafa baru sadar bahwa kehidupan gadis itu pasti tidak semudah tampilannya. Pria yang lain mendekat, wajahnya tegang. Mana kakek?
Dokter bilang apa? Sudah diperiksa. Masih di dalam, jawab Naya pelan. Lalu, salah satu pria menoleh cepat ke arah Rafa yang berdiri agak jauh, memegang tas belanjaan kecil yang sudah lemas bentuknya. Tatapannya langsung mencurigakan. Dia siapa? Pertanyaan itu membuat semua orang memandang ke arah Rafa, seakan baru sadar ada sosok asing berdiri di pojok ruangan. Naya buru-buru menjelaskan. Ini Rafa, dia yang nolongin kakek waktu pingsan tadi. Alih-alih merasa lega atau berterima kasih, sebagian besar dari mereka justru menatap Rafa dengan mata menyipit. Ada yang meneliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang langsung terlihat meremehkan. Tatapan seperti itu bukan hal baru bagi Rafa. Ia sering mendapatkan pandangan seperti itu dari orang-orang kaya yang kebetulan bersinggungan dengannya. Tapi tetap saja, di situasi ini, tatapan itu terasa lebih menusuk dari biasanya. Seorang pria dengan kemeja putih dan jam tangan mahal berkata sinis, "Nolongin? Emang dia siapa? Dokter? Kayaknya bukan." Timpal yang lain, "Mana mungkin? Dokter penampilannya begitu." Rafa yang mendengar seluruh komentar itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, menghadap lantai. Dia tahu kapasitas dirinya. Dia tahu ia bukan siapa-siapa. Dan ia tidak mau membalas ucapan mereka, karena apa yang bisa ia katakan, mereka tidak akan percaya juga. Naya berusaha menjelaskan. Rafa yang nyadarin kakek. Tadi orang-orang cuma lihat, gak ada yang bantu. Tapi penjelasan itu justru membuat yang lain makin sinis. Ya, bisa aja pura-pura nolong terus. Ikut ke sini buat manfaatin kesempatan. Ujar salah satu pria setengah baya dengan nada meremehkan. Zaman sekarang tuh banyak yang begitu. Naya, tambah seorang wanita beraksesoris mewah. Kamu itu masih polos. Kalau ada orang asing yang tiba-tiba baik sama kamu, bukan berarti dia tulus. Naya menggigit bibir. Tapi Rafa gak begitu. Ya kamu gak tahu, potong pria yang sama. Lihat tuh, dari barang bawaannya aja kelihatan bukan orang berada. Siapa tahu dia punya niat lain. Rafa menarik napas pelan, menahan perasaan yang mulai terasa panas. Sebenarnya bukan ucapan itu yang paling menyakitkan, karena ia sudah sering mendengarnya. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa membela diri tanpa terlihat seperti memohon-mohon agar dipercaya. Mungkin ia memang seharusnya pergi saja. Saat Rafa hendak mengambil langkah mundur, seorang dokter keluar dari ruangan IGD. Keluarga pasien Tirta Adi Pratama, semua orang langsung maju, berebut mendekat. Dokter menjelaskan kondisi kakek Tirta yang kini sudah stabil meski masih butuh rawat inap untuk pemulihan lebih lanjut. Keluarga tampak lega meski wajah-wajah waspada itu tak sepenuhnya hilang. Namun kalimat yang keluar dari mulut dokter berikutnya membuat Rafa sedikit terkejut. Tadi ada tindakan awal yang sangat membantu. Sebelum kami sampai, tekanan syaraf dan posisi tubuhnya sudah tepat. Itu yang bikin beliau cepat stabil. Naya langsung menoleh ke Rafa dan tersenyum kecil. Bangga, tapi keluarga lain justru makin memandangnya seperti sesuatu yang tidak mereka mengerti. Siapa yang lakukan? Tanya salah satu pria. Naya menunjuk Rafa. Rafa, mereka semua terdiam. Beberapa detik, tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada apresiasi. Yang ada hanya ekspresi tidak percaya, seolah dokter baru saja salah menyebutkan pelakunya. Beberapa saat setelah itu, perawat mendorong ranjang kakek Tirta keluar dari IGD. Tubuh lelaki tua itu terlihat lemah. Selang oksigen terpasang di hidung, tapi matanya terbuka sedikit. Kakek. Naya langsung memegang tangannya. Kakek Tirta mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. Naya. Suasana jadi hening. Semua menahan napas, menanti apa yang akan dikatakan lelaki tua
yang tampaknya sangat dihormati keluarga ini. Lalu mata kakek itu bergerak mencari seseorang. Pemuda, suaranya parau dan lemah. Mana pemuda yang nolong saya? Seketika, semua kepala serempak menoleh ke Rafa. Sekarang tatapan mereka bukan merendahkan lagi, tapi lebih ke terkejut dan tidak terima. Rafa ragu-ragu mendekat. Ia menunduk sopan. Saya, kakek Tirta, mengangkat tangannya sedikit, meminta Rafa mendekat. Rafa mengambil satu langkah lagi, dan kakek itu menggenggam tangannya. Genggaman itu meski lemah, tapi hangat dan penuh rasa syukur. Terima kasih, kamu sudah selamatkan nyawa saya, ujarnya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Rafa menggeleng cepat. Saya cuma bantu sedikit, kek. Itu pun karena cucu kek minta tolong. Tetap saja, kakek Tirta tersenyum kecil. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah tidak bangun lagi. Ucapan itu membuat beberapa anggota keluarga saling pandang. Ada yang kesal, ada yang tidak percaya, ada yang terlihat seperti sedang menghitung seberapa besar pengaruh ucapan itu pada posisi mereka dalam keluarga. Kakek Tirta masih memegang tangan Rafa ketika ia berkata, "Naya, pastikan pemuda ini ikut dengan kita nanti." Loh, seorang pria langsung memprotes. "Ayah, maksudnya ikut bagaimana? Dia kan orang luar." Kakek mengerutkan alis. Tatapannya tajam meski tubuhnya masih lemah. Dia sudah melakukan hal yang kalian semua tidak lakukan. Dia menyelamatkan saya. Tapi, tidak ada tapi. Suara kakek tiba-tiba berubah tegas, bahkan membuat dokter dan perawat yang lewat menoleh. Naya menunduk menahan senyum, sementara Rafa mematung, seperti tidak percaya apa yang sedang terjadi. Saya ingin dia ikut. Saya ingin berterima kasih dengan benar, lanjut kakek itu. Semua keluarga terdiam, tidak berani membantah lagi. Wajah-wajah mereka masih tidak suka, tapi mereka tahu satu hal. Kata-kata Tirta, Adi Pratama, adalah kata-kata yang tidak bisa dibantah. Kakek kemudian memberi kode pada perawat untuk membawanya ke kamar rawat inap. Rafa berdiri di pojok, merasa canggung ketika keluarga kaya itu kembali berdiskusi soal prosedur dan urusan administrasi. Naya mendekat pelan ke Rafa. "Rafa?" "Iya." Rafa menatapnya. "Terima kasih udah mau bantu kakek. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana kalau tadi Mas nggak ada." Rafa menatap wajah gadis itu yang baru sekarang terlihat sedikit lebih rileks. "Udah dibilang, saya cuma kebetulan lewat." "Kebetulan itu bisa nyelamatin nyawa orang," Naya menjawab sambil tersenyum tipis. Ada sesuatu di cara Naya memandangnya, bukan kagum, bukan juga utang budi. Lebih seperti rasa percaya yang jarang Rafa dapatkan dari siapapun. Dari jauh, anggota keluarga besar mereka memperhatikan interaksi itu, dan jelas sekali tatapan mereka tidak senang. Beberapa wanita membisik-bisik. Beberapa pria memasang wajah tidak puas. Dan salah satu dari mereka, seorang pemuda seusia Rafa, namun berpakaian jauh lebih mewah, menatap Rafa dengan dingin. Pemuda itu mendekati Naya, tapi tatapannya tertuju pada Rafa. "Kamu Naya?" tanyanya sambil pura-pura tidak melihat Rafa. "Iya," jawab Naya datar. "Kamu baik-baik aja?" Pemuda itu bertanya dengan nada perhatian. "Iya, makasih," jawab Naya singkat. Pemuda itu menatap Rafa dari atas ke bawah, lalu berkata, "Kamu yang namanya Rafa?" Rafa hanya mengangguk sopan. Pemuda itu mendekat. Suaranya lebih pelan, namun jelas penuh nada merendahkan. "Terima kasih. Ya, sudah bantu kakek, tapi mulai sekarang, serahkan semuanya ke keluarga. Kamu bisa pulang." Rafa tersenyum hambar. Kalau bukan karena Naya berkata lain, ia juga ingin pulang. Namun sebelum Rafa sempat menjawab, suara berat terdengar dari arah belakang. Dia ikut, semua menoleh. Kakek Tirta berada di kursi roda, didorong perawat.
meski wajahnya lelah. Matanya jeles-jeles, belum kehilangan wibawa. "Rafa ikut dengan kita sampai saya pulih," tegasnya. Ke rumah?" salah satu keluarga bertanya ragu. "Ya," jawab kakek tanpa keraguan. "Saya ingin dia di dekat saya." Gema keheningan menyelimuti ruangan. Semua keluarga terkejut. Bahkan Naya sendiri sempat kaget sebelum akhirnya tersenyum kecil. Sedangkan Rafa, ia berdiri terpaku, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah merasa sekecil ini, tapi juga tidak pernah merasa sebesar ini pada saat yang sama. Semuanya terasa aneh, terlalu cepat, dan terlalu jauh dari kehidupan sederhana yang ia jalani sehari-hari. Ia bahkan belum mengirimkan belanjaan untuk bibinya. Tapi satu hal jelas, hari itu garis hidupnya tidak lagi sama. Keluarga besar itu menatap Rafa bukan lagi dengan sinis, tapi dengan campuran curiga, cemburu, dan waspada. Bagi mereka, kedatangan seorang pemuda miskin yang tiba-tiba mendapat perhatian sang kepala keluarga bukanlah kabar baik, itu ancaman. Dan Rafa baru saja melangkah masuk ke dunia yang sama sekali tidak ia pahami dunia. Orang-orang kaya yang senyumnya manis, tapi hatinya tajam. Di ujung koridor, Naya berdiri dekat Rafa. Ia menatapnya dengan senyum lembut, seolah berkata bahwa Rafa tidak sendirian. Namun bagi sebagian besar keluarga lain, pikiran mereka sama. Pemuda miskin ini tidak boleh terlalu dekat. Mereka tidak tahu keputusan kakek Tirta hari itu akan memulai serangkaian kejadian yang mengubah hidup semua orang, bukan hanya Rafa, tapi seluruh keluarga besar itu. Dan semuanya berawal dari tatapan sinis, genggaman tangan seorang lelaki tua, dan keberanian seorang gadis bernama Naya membela seorang asing. Hari itu bukan sekadar pertemuan. Hari itu adalah awal dari konflik panjang yang belum siap dihadapi siapapun. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Rafa mendapati dirinya berada di lingkungan yang sama sekali baru dan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kakek Tirta, yang kini mulai pulih, secara tiba-tiba meminta Rafa tinggal sementara di rumah besarnya. Alasannya sederhana. Rafa dianggap bisa membantu proses pemulihan kakek secara lebih pribadi, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan sang kakek. Rafa yang awalnya kaget dengan tawaran itu, hanya bisa menggeleng pelan. Ia merasa terlalu rendah diri untuk berada di rumah sekelas itu, dikelilingi orang-orang yang hidupnya jelas berbeda jauh dari kehidupannya sehari-hari. "Mas Rafa, gak usah khawatir, kakek gak biasa percaya sama orang. Kalau dia bisa percayain kamu, berarti kamu memang beda," kata Naya sambil tersenyum lembut, mencoba menenangkan Rafa saat mereka menunggu lift di rumah sakit. Senyum itu, sekaligus ketenangan yang ia berikan, membuat Rafa merasa sedikit lega. Ia sadar, tawaran kakek ini bukan semata-mata karena kebaikan hati, tapi karena kepercayaan yang jarang diberikan orang kaya kepada orang miskin. Rafa mengangguk pelan, menahan rasa gugup yang terus menjalari dirinya. Ia menatap sekeliling rumah sakit dan membayangkan rumah mewah kakek Tirta. Selama ini, ia hanya bisa melihat rema-rama besar seperti itu dari jauh, dalam perjalanan ke pasar atau saat mengantar orang kampung yang membutuhkan pertolongan. Tidak lama kemudian, Rafa pun berada di mobil kakek, duduk di kursi belakang. Naya duduk di sebelahnya. Mobil itu melaju di jalan besar dengan kecepatan sedang. Di luar jendela, kota mulai gelap, lampu-lampu jalan dan toko-toko berkelap-kelip. Rafa hanya diam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia merasa seperti orang asing yang tiba-tiba ditempatkan di dunia yang jauh lebih kompleks dan berbahaya daripada kampung halaman yang sederhana. Begitu tiba di rumah kakek Tirta, Rafa terdiam sejenak di depan gerbang besi besar. Rumah itu bukan sekadar mewah, ia hampir seperti istana kecil. Halaman yang luas,
taman yang tertata rapi, air mancur yang berkilau di bawah cahaya lampu, dan dinding-dinding tinggi yang menandakan privasi yang dijaga ketat. Rafa merasa langkahnya menjadi ringan sekaligus berat, tidak tahu bagaimana harus bersikap di tempat seperti ini. Begitu mereka masuk, Rafa langsung disambut oleh perabotan mewah yang berlapis marmer dan kayu mahal. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, dan aroma wangi ruangan yang lembut membuat Rafa terengah sejenak. Ia menatap sekeliling dengan kagum dan rasa rendah diri yang bercampur. Semua tampak sempurna dan rapi, jauh dari rumah bibinya yang sederhana. "Kamu bisa istirahat dulu di kamar tamu," kata Naya sambil menunjuk sebuah pintu di ujung lorong. "Kamu pasti capek setelah tadi." Rafa menunduk dan mengangguk. Ia masuk ke kamar yang luas dengan kasur besar, lemari yang berisi pakaian mahal, dan jendela besar yang memandang langsung ke taman. Ia duduk di tepi kasur, menarik napas panjang, mencoba mencerna kenyataan bahwa sekarang ia akan tinggal di rumah ini, rumah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya dimulai dengan kebingungan yang sama. Rafa harus belajar menyesuaikan diri dengan suasana rumah yang serba formal. Pelayan, sopir, dan pembantu rumah tangga tampak selalu ada, menunggu perintah. Mereka ramah di depan kakek. Tapi di balik itu, Rafa sering menangkap bisikan-bisikan yang sinis. "Jangan-jangan Rafa deketin kakek buat warisan," gumam seorang pelayan sambil mengaduk teh. "Kalau dia bisa bikin kakek percaya, bahaya nih," timpal yang lain sambil menatap Rafa dari ujung mata. Rafa yang terbiasa hidup sederhana hanya bisa menunduk dan tersenyum kecil, mencoba mengabaikan komentar itu. Ia sudah terlalu sering diremehkan untuk membiarkan ucapan orang lain membuatnya goyah. Tapi tentu saja ada rasa gelisah yang terus menghantuinya. Ia tahu tinggal di sini tidak akan mudah di tengah itu semua. Naya selalu menjadi satu-satunya orang yang membuat Rafa merasa sedikit nyaman. Setiap kali Rafa merasa canggung, Naya selalu datang dengan senyum hangatnya dan berkata, "Santai saja Mas Rafa, jangan terlalu memikirkan mereka. Kakek percaya sama kamu. Itu yang paling penting." Namun, tidak semua orang di rumah itu ramah. Ardan, sepupu Naya yang usianya sekitar awal 20-an, tampak tidak pernah bisa menyembunyikan ketidaksukaannya kepada Rafa. Wajahnya selalu menatap sinis, kata-katanya penuh sindiran, dan sikapnya seringkali membuat Rafa merasa seperti musuh di rumah yang seharusnya ia anggap aman. Suatu malam, Rafa baru saja selesai membantu kakek dengan latihan fisioterapi ringan. Kakek Tirta masih lemah, tapi sudah bisa duduk di kursi roda dan tersenyum hangat kepada Rafa. Saat Rafa bersiap untuk meninggalkan ruangan, Ardan muncul dari lorong dengan ekspresi serius. "Kamu sadar posisi kamu apa di rumah ini?" tegur Ardan. Nada suaranya tidak bersahabat. Rafa menoleh pelan. "Sadar kok," jawabnya tenang. Ia mencoba tidak memperlihatkan rasa takut meski hati kecilnya berdebar kencang. "Bagus, jangan macem-macem ya, terutama sama Naya," tambah Ardan sambil menatap tajam Rafa. Rafa terdiam. "Naya? Kenapa nama Naya dibawa-bawa?" Hatinya terasa panas, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin memulai konflik karena ia tahu Ardan berasal dari keluarga kaya yang sulit diprediksi. Rafa hanya bisa mengangguk pelan. "Saya tidak ada maksud begitu," jawabnya. Suaranya rendah tapi tegas. Ardan mendekat sedikit, seakan ingin menekan Rafa dengan kehadirannya. "Baik, tapi ingat, saya selalu mengawasi. Jangan sampai kamu membuat masalah." Rafa menelan ludah, tapi ia menatap Ardan dengan tatapan lurus. "Saya tidak akan membuat masalah," katanya. Ardan melangkah pergi, meninggalkan Rafa dan Naya sendirian di lorong. Naya menatap Rafa dengan raut wajah campuran prihatin dan lucu. "Maaf ya,
Dia memang gak suka sama orang baru yang dekat sama kakek, ujarnya sambil tersenyum tipis. Rafa hanya bisa tersenyum kecil. Saya ngerti kok, saya gak masalah. Yang penting kakek baik-baik aja. Hari-hari berikutnya, Rafa mulai terbiasa dengan ritme rumah itu. Pagi-pagi, ia membantu kakek dengan latihan ringan, seperti memijat titik saraf tertentu, atau sekadar mengatur posisi duduk agar tidak pegal. Siang hari ia membantu Naya menyiapkan teh atau menemani kakek ngobrol. Semua hal itu membuat Rafa merasa penting, sekaligus memberikan rasa percaya diri yang sebelumnya jarang ia rasakan. Meski begitu, situasi tetap menegangkan. Orang-orang di rumah itu terus mengamati setiap gerak-gerik Rafa. Beberapa kali ia mendengar bisik-bisik yang tidak enak. Dia terlalu sering dekat kakek, atau kalau kakek memberikan sesuatu padanya, bisa bahaya. Rafa hanya menunduk, menghirup napas panjang, dan terus melangkah. Ia belajar untuk tidak membiarkan pikiran negatif orang lain mempengaruhi dirinya. Yang ia tahu, tugasnya sekarang sederhana: menjaga kakek, membantu Naya, dan melakukan apa yang ia bisa dengan tulus. Malam-malam di rumah itu berbeda dari kampungnya. Tidak ada suara jangkrik atau angin malam yang menenangkan. Yang ada hanya lampu-lampu terang, lorong panjang yang dingin, dan perabotan mewah yang membuat Rafa merasa kecil. Kadang ia merasa seperti hanya tamu di rumah ini, tapi sekaligus merasa penting karena kakek mempercayainya. Suatu malam, Rafa duduk di dekat taman sambil memandangi cahaya lampu yang memantul di air mancur. Naya datang dan duduk di sebelahnya, membawa secangkir teh hangat. Mereka duduk diam beberapa saat, menikmati keheningan yang tidak biasa bagi Rafa. Mas Rafa, Naya akhirnya berbicara. Aku senang kakek percaya sama kamu. Jarang banget dia mau percaya sama orang baru. Rafa tersenyum, menatap teh di tangannya. Aku juga senang, Naya. Tapi kadang aku masih gak percaya bisa berada di sini. Naya menepuk bahunya pelan. Jangan pikir terlalu banyak. Yang penting kamu tetap jadi diri sendiri. Kakek menyukai kamu karena kamu tulus, bukan karena apa yang kamu punya. Rafa menatap mata Naya. Ada kehangatan yang membuatnya sedikit lega. Ia tahu kepercayaan itu tidak mudah diberikan. Namun di balik semua itu, Rafa juga sadar bahwa tinggal di rumah besar ini bukan tanpa risiko. Ardan dan beberapa anggota keluarga lainnya jelas tidak suka kepadanya. Setiap gerakannya diawasi, setiap ucapannya bisa ditafsirkan salah, dan setiap interaksi dengan Naya selalu menjadi bahan perbincangan rahasia di antara mereka. Rafa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu tantangan besar masih menanti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dirinya mampu menghadapi dunia yang selama ini terasa jauh dan tidak ramah. Karena meski rumah ini besar, dingin, dan penuh intrik, Rafa memiliki satu hal yang sebelumnya jarang ia rasakan. Rasa percaya diri dan keberanian untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Hari itu, Rafa memutuskan untuk tidak mundur. Ia akan menghadapi semua tatapan sinis, bisikan-bisikan penuh cemburu, dan bahkan Ardan yang terus mengawasinya. Karena satu hal yang ia tahu pasti, di rumah besar ini, ia bukan sekadar tamu. Ia adalah bagian dari kisah yang baru saja dimulai, kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Rafa di rumah besar itu mulai terasa seperti dunia yang aneh, tapi juga penuh warna. Setiap pagi, ia bangun dengan rutinitas yang tidak pernah ia bayangkan. Membantu kakek Tirta dengan latihan ringan, menyiapkan minuman hangat, memastikan sang kakek tidak kepanasan atau kedinginan. Naya selalu ada di dekat kakek. Terkadang duduk bersamanya sambil membaca buku, terkadang sibuk mengatur jadwal medis dan diet kakek. Yang paling mengejutkan Rafa adalah meskipun kehidupan mereka berbeda jauh, ya miskin, sederhana, hidup serba pas-pasan. Sementara Naya anak orang kaya yang cerdas,
lemah lembut dan terbiasa dengan kemewahan mereka, justru mudah nyambung. Naya suka mendengar cerita Rafa tentang masa kecilnya di kampung, tentang bagaimana ia belajar urut dari ayahnya, tentang kebiasaan sederhana yang ia lakukan setiap hari. Rafa sendiri menikmati cara Naya tertawa karena hal-hal kecil, seperti melihat kucing liar yang mengintip dari halaman belakang, atau ketika ia salah membaca kotak-kotak lucu dari buku resep yang Naya tunjukkan. Mereka mulai berbicara lebih panjang, bukan sekadar basa-basi. Malam-malam Rafa kini lebih terasa hangat karena ia bisa duduk di ruang keluarga yang besar, dikelilingi lampu redup dan perabotan mewah, sambil mendengarkan cerita Naya tentang sekolahnya di luar negeri, teman-temannya, dan mimpi-mimpinya yang selalu terdengar begitu jauh dari kehidupan Rafa sehari-hari. Suatu sore, kakek Tirta menatap Rafa dengan mata yang tajam namun lembut. Mereka sedang duduk di teras rumah, menatap taman yang luas. Burung-burung kecil berkicau, angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga yang tumbuh rapi di pinggir kolam. Rafa sedang membantu kakek menarik napas panjang untuk latihan pernapasan. Ketika kakek tiba-tiba menatapnya dalam-dalam. "Kamu baik, Rafa," kata kakek dengan suara yang masih agak serak. "Dan saya tahu, kamu tulus." Jarang sekali saya melihat Naya senyaman itu dengan seseorang. Rafa terkejut, tersipu, dan menundukkan kepala. "Nggak ada apa-apa, kek," ujarnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh gemerisik daun di halaman. Kakek Tirta tersenyum tipis, kemudian menatapnya lebih dalam lagi, seperti ingin membaca isi hatinya. "Kalau kamu serius sama cucu saya tidak keberatan." Rafa terbatuk keras. "Kakek," ia merasa dadanya berdetak cepat. Jantungnya seakan melompat. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia hanya peduli dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya untuk membantu kakek dan menenangkan Naya. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat ucapan seperti ini. Ucapan itu bukan hanya mengejutkan Rafa, tapi juga membangunkan rasa penasaran dan kecemburuan yang diam-diam tumbuh di rumah besar itu. Keesokan harinya, suasana rumah mulai terasa berbeda. Beberapa anggota keluarga, terutama yang paling dekat dengan kakek Tirta, mulai bergerak diam-diam, saling berbisik. Tatapan mereka yang biasanya sinis terhadap Rafa kini berubah menjadi gelisah, bahkan agak waspada. "Gimana ini?" bisik salah satu anggota keluarga yang biasanya terlihat tenang. Kakek jelas-jelas bilang, "Nggak keberatan kalau Rafa sama Naya." "Serius? Tapi dia kan cuma pemuda miskin." "Apa iya?" "Kakek serius," jawab yang lain. Nada suaranya penuh kebingungan. Mereka mulai membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Ada yang takut Rafa bisa mendapatkan perhatian kakek lebih banyak dari mereka sendiri. Ada juga yang mulai memikirkan soal warisan. Meskipun itu masih jauh dari kakek yang saat ini lebih fokus pada pemulihannya. Sementara itu, Rafa sendiri merasa canggung. Ia tidak tahu apakah harus bersikap biasa saja atau mencoba menjauh dari Naya, karena kata-kata kakek yang belum tentu disengaja itu membuatnya merasa seperti memasuki wilayah yang tidak ia pahami. Namun Naya, dengan sifatnya yang lembut dan tulus, tampak sama seperti biasa. Ia masih tertawa melihat hal-hal kecil, masih berbicara dengan Rafa tanpa ragu, masih membuat Rafa merasa nyaman, meskipun hati kecilnya terus bertonu tania. Apakah yang dikatakan kakek itu benar atau hanya candaan? Suatu malam, Rafa duduk di ruang kerja kakek, membantu menyiapkan catatan kesehatan dan jadwal terapi. Naya datang membawa teh hangat. Mereka duduk berdampingan. Namun Rafa bisa merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Mas Rafa," kata Naya pelan. "Kakek
kadang suka bilang hal yang bikin aku kaget juga. Rafa menoleh, menatapnya. Iya, aku tahu, tapi aku nggak bisa bohong. Aku juga kaget, tapi jujur, aku nggak merasa nyaman kalau harus jauh dari sini sekarang. Naya tersenyum tipis. Aku juga nggak. Rasanya nyaman aja. Sama Mas. Rafa tersipu, menundukkan kepala, mencoba menahan senyum. Hati kecilnya berdebar, tapi ia tetap berusaha bersikap tenang. Ia sadar, Naya bukan hanya gadis kaya yang cerdas, tapi juga anak yang tulus, yang bisa membuat orang lain merasa diterima tanpa memandang latar belakang. Namun kenyamanan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Ardan kembali menunjukkan ketidaksenangannya. Kali ini, ia tidak hanya mengawasi Rafa dari jauh, tapi mulai main kari-kari alasan untuk mempermalukan Rafa di depan anggota keluarga lain. Mas Rafa, tolong jangan salah posisi ya, kata Ardan suatu sore ketika Rafa sedang membantu kakek membaca buku catatan medis. Ini rumah kakek. Dan tempat kita hidup ini bukan tempat orang sembarangan. Rafa menatap Ardan. Saya nggak berniat sembarangan, Mas. Saya cuma bantu kakek. Bantu? Kalau begitu, pastikan nggak ada yang salah nanti. Terutama sama Naya, tambah Ardan dengan nada dingin. Rafa terdiam. Nama Naya lagi-lagi muncul. Dan kali ini terasa lebih berat. Ia tidak ingin terlibat masalah keluarga. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan Naya yang selalu tulus padanya. Naya yang melihat hal itu segera menghampiri Rafa. Jangan terlalu dipikirin, Mas. Dia cuma cemburu, bisiknya sambil menepuk bahu Rafa lembut. Namun Rafa tahu, situasinya tidak sesederhana itu. Ardan bukan satu-satunya yang cemburu. Beberapa anggota keluarga lain mulai memantau gerak-geriknya. Beberapa bisik-bisik mereka terdengar jelas tentang kemungkinan Rafa menjadi terlalu dekat dengan Naya. Dan sebagian bahkan mulai merencanakan cara untuk menjauhkan Rafa dari perhatian kakek. Suatu sore, Rafa sedang duduk di taman, memandangi cahaya matahari yang mulai turun. Naya duduk di sampingnya, menatap langit dengan tenang. Mereka tidak banyak bicara, hanya menikmati hembusan angin dan suara air mancur. Tahu nggak, Mas, aku senang kamu ada di sini, kata Naya tiba-tiba. Rafa menoleh. Aku juga senang bisa di sini, Naya. Walaupun kadang merasa agak canggung, jawabnya jujur. Naya menoleh, tersenyum. Aku juga ngerti, tapi kamu tahu, sejak kamu datang, kakek jadi lebih senang. Dan aku merasa nyaman banget sama Mas. Rafa menunduk. Aku nggak nyangka bisa secepat ini. Merasa begitu. Naya menggenggam tangan Rafa sebentar. Bukan terlalu lama, tapi cukup untuk membuat hati Rafa berdebar. Mereka berdua menatap taman yang mulai temaram. Dan Rafa merasa dunia ini aneh, tapi juga indah. Keesokan harinya, kabar tentang ucapan kakek Tirta mulai tersebar di antara anggota keluarga. Mereka yang awalnya sinis dan penuh cemburu mulai gelisah, berdiskusi di ruang tamu, di lorong-lorong panjang rumah, bahkan di dapur, membicarakan Rafa dan Naya. Kalau Rafa terlalu dekat sama Naya, apa kita bisa diam aja? Tanya seorang perempuan yang biasanya anggun, tapi wajahnya sekarang terlihat cemas. Kita harus awasi. Kakek jelas-jelas punya alasan untuk percaya sama dia. Tapi masih banyak hal yang gak kita tahu tentang pemuda itu, jawab yang lain. Ardan tentu saja menjadi yang paling vokal. Tatapannya selalu tajam. Mulutnya selalu bersiap mengucapkan komentar pedas. Rafa bisa merasakan tekanan itu. Tapi ia tidak pernah mundur. Ia tahu, kejujuran dan ketulusan yang ia bawa bukan sekadar untuk kakek, tapi juga untuk Naya. Dan bagi Rafa itu sudah cukup untuk membuatnya tetap berdiri tegak meski dunia di sekelilingnya terasa rumit. Malam itu,
Rafa duduk sendiri di teras, menatap cahaya lampu taman. Hatinya campur aduk, takut, gugup, tapi juga senang. Ia tahu benih perasaan yang tak diundang itu sudah tumbuh di hatinya. Benih yang sama yang ia lihat di mata Naya beberapa kali ketika gadis itu tersenyum kepadanya atau tertawa karena hal sederhana. Rafa menarik napas panjang. Ia sadar perasaan itu tidak bisa ia abaikan. Tapi ia juga tahu rumah besar ini penuh dengan intrik, cemburu, dan pandangan sinis orang-orang yang siap menjatuhkannya. Ia harus hati-hati, tetap tulus, dan bersabar. Karena sekali salah langkah, semuanya bisa runtuh. Termasuk rasa nyaman yang baru saja mereka bangun bersama Naya. Dan tanpa Rafa sadari, benih yang tak diundang itu rasa yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Naya sudah mulai memicu gelombang yang akan mengubah rumah besar Tirta Adi Pratama untuk selamanya. Hari itu menutup babak baru dalam hidup Rafa. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin yang numpang di rumah kakek kaya. Ia adalah bagian dari kisah yang akan membawa konflik, cinta, dan intrik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari di rumah besar itu mulai terasa lebih berat bagi Rafa. Ia merasa mata-mata selalu mengikutinya, bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena rasa cemburu dan iri yang diam-diam ditujukan padanya. Ardan, sepupu Naya, jelas menjadi pemicu utama ketegangan itu. Ia tidak pernah menutupi ketidaksukaannya, sering melancarkan tatapan sinis, dan bisik-bisik di antara anggota keluarga lain semakin membuat Rafa merasa terisolasi. Pada awalnya, Rafa mencoba mengabaikan semuanya. Ia fokus membantu kakek, menjaga Naya tetap tenang, dan melakukan rutinitas hariannya. Namun, tidak mudah ketika ia mulai menyadari ada benda-benda pribadinya yang sering berpindah tempat. Tasnya yang ia letakkan di kamar tamu tiba-tiba berpindah ke lemari lain. Buku catatan kecil yang ia gunakan untuk mencatat kondisi kakek hilang dari meja belajar beberapa jam, hanya untuk muncul kembali di laci yang terkunci. Rafa mencoba bersabar, meyakinkan diri bahwa mungkin itu kesalahan pembantu atau kebetulan. Tapi bisik-bisik itu yang terdengar setiap kali ia lewat lorong mulai membuatnya merasa tertekan. Lihat tuh, lagi ngintip kakek. Atau jangan-jangan dia cuma cari kesempatan buat suara-suara itu tak pernah terdengar jelas. Tapi cukup untuk membuat Rafa merasa seperti sedang dihakimi tanpa alasan. Ia menahan napas setiap kali melewati lorong panjang rumah yang sunyi, berharap tidak ada mata yang mengikutinya terlalu lama. Ardan jelas tidak puas. Ia merencanakan sesuatu yang lebih drastis, sesuatu yang bisa menyingkirkan Rafa dari rumah besar itu. Bersama beberapa anggota keluarga yang iri, mereka membicarakan strategi yang kelihatan rapi di permukaan, tapi penuh dengan kebohongan dan manipulasi di baliknya. Rafa, yang biasanya optimis, mulai merasakan atmosfer yang berubah drastis di sekelilingnya. Hingga suatu malam, semua rencana itu memuncak. Malam itu, rumah terasa sunyi. Lampu sebagian dipadamkan. Hanya beberapa lampu taman yang menerangi halaman. Rafa berjalan di lorong menuju dapur, ingin mengambil air minum. Di lorong yang panjang itu, ia mendengar langkah kaki pelayan yang sibuk menutup beberapa jendela dan suara angin yang menekan pintu kaca sehingga terdengar berderit. Rafa memutuskan berjalan pelan agar tidak mengganggu siapapun. Tiba-tiba, alarm rumah berbunyi dengan nyaring. Lampu-lampu menyala. Suara sirine menggema di seluruh rumah. Rafa terkejut bukan main. Menoleh ke sekeliling, hatinya berdetak cepat. Dalam panik, ia mulai bergerak menuju ruang keluarga untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi tak lama kemudian, seorang penjaga muncul dari belakang, menahan langkahnya dengan wajah panik. "Berhenti! Kamu mau apa di sini?" teriak penjaga itu. Suara kerasnya memecah sunyi malam. Rafa menjelaskan dengan cepat.
"Loh, saya cuma mau ke dapur." Namun sebelum ia sempat menenangkan situasi, Ardan muncul dari sudut tangga dengan wajah merah padam. "Dia mau mencuri berkas penting," teriaknya dengan nada tinggi. Rafa menatapnya dengan mata terbuka lebar. Kaget bukan main. "Apa? Saya enggak. Saya cuma lewat. Tapi kamu masuk ke ruang kerja," Ardan melanjutkan. Suaranya seperti terdengar di seluruh rumah. "Lihat, bukti ada di sini." Beberapa anggota keluarga lain langsung berdatangan. Sebagian membawa ponsel, sebagian menatap Rafa dengan ekspresi tak percaya. "Sudah kelihatan niat aslinya." Komentar salah satu dari mereka terdengar seperti bisikan yang diarahkan agar terdengar jelas. "Orang miskin ya kayak gini?" bisik yang lain, menambahkan rasa getir di hati Rafa. Rafa merasa dadanya sesak. Ia tahu semua yang mereka katakan itu palsu. Ia tidak pernah berniat mencuri. Bahkan tidak pernah sekalipun berpikir untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi bukti-bukti yang dibuat-buat dan suasana yang diciptakan Ardan membuat semua orang percaya. Di tengah keributan itu, Naya datang berlari. Matanya terbuka lebar. Wajahnya panik. "Rafa, kamu bener nggak?" Suaranya terdengar hampir bergetar. Rafa menatapnya dengan getir. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak pernah bohong sama kamu, Naya," jawabnya tegas, tapi dengan suara serak. Seakan hatinya dikobik-kabik oleh situasi yang tidak ia duga sama sekali. Sementara itu, dari atas tangga, terdengar suara kakek Tirta yang lemah, namun terdengar jelas di lorong panjang itu. "Ada apa ini?" Ardan cepat-cepat maju, memainkan ekspresi manis yang sempurna untuk meyakinkan sang kakek. "Kakek," Rafa ketahuan masuk ke ruang kerja dan mencoba mengambil berkas penting. "Kami lihat sendiri. Dan ada bukti foto dari CCTV. Saya pikir kakek perlu tahu." Kakek Tirta menatap Rafa dengan mata yang sedih dan kecewa. Raut wajahnya menurun seketika. Rafa menunduk, menahan tangis. Rasanya seperti semua usahanya selama ini, semua kerja keras, semua ketulusan dirampas hanya dalam beberapa menit. "Rafa, kamu keluar dulu dari rumah ini," kata kakek. Suaranya berat. Aku perlu waktu untuk menenangkan diri." Rafa hanya bisa mengangguk, menelan ludah. Hatinya jelas berat, pedih, dan hancur. Ia ingin menjelaskan, ingin membuktikan semuanya, tapi situasinya tidak memungkinkan. Semua anggota keluarga menatapnya dengan ekspresi puas, senyum sinis, atau tatapan dingin yang menusuk. Dengan langkah perlahan, Rafa menuruni tangga. Matanya sudah memerah, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia melewati Naya yang berdiri di teras. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Rafa ingin memeluknya, ingin meyakinkannya bahwa ia tidak bersalah. Tapi ia tahu, ia harus pergi sesuai permintaan kakek. Sampai kapanpun. "Aku gak pernah bohong, Naya," bisiknya pelan. Suaranya hampir hilang di telan malam. Naya hanya bisa menatapnya, menahan isak tangis yang hampir keluar. Ia ingin mengejar Rafa, ingin menenangkan hatinya sendiri, tapi ia tahu ia tidak bisa melawan keputusan kakek. Ia hanya bisa menunduk, berharap Rafa memahami bahwa ia tetap percaya padanya. Rafa berjalan ke pintu utama. Mobil yang akan membawanya pergi sudah menunggu. Sopir melihatnya dengan ekspresi canggung. Ia masuk ke mobil, menatap rumah besar itu satu kali terakhir. Hatinya berat, perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Di dalam mobil, Rafa menundukkan kepala, menahan napas. Tangis yang ingin keluar ia tahan. Ia tidak ingin orang-orang melihatnya lemah. Ia tahu ini bukan sekadar soal dirinya. Ini soal kepercayaan, soal integritas, dan soal hubungan yang baru saja mulai ia bangun dengan Naya dan kakek. Sementara itu, di rumah, Ardan dan anggota keluarga lain tersenyum puas. Mereka yakin rencana mereka berhasil.
Namun mereka tidak sadar bahwa setiap tindakan licik selalu meninggalkan jejak. Dan Rafa, meskipun terlihat kalah malam itu, tidak akan diam begitu saja. Naya berdiri di jendela, menatap mobil yang membawa Rafa pergi. Ia merasakan perasaan hampa, campuran sedih, takut, dan marah. Matanya berkoke-koka, tapi hatinya yakin satu hal. Rafa tidak bersalah. Ia tahu pria itu tulus, jujur, dan tidak pernah ingin mencuri apapun dari keluarganya. Kakek Tirta sendiri duduk di ruang kerja, memegang kepala dengan tangan gemetar. Ia merasa kecewa dan sedih. Tapi ada bagian dalam hatinya yang merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Tatapan matanya kembali ke kamera CCTV dan berkas-berkas di mejanya, mencoba menilai kebenaran situasi yang terjadi. Ia merasa ada yang hilang dari penilaiannya, tapi ia terlalu lemah dan terlalu lelah untuk bisa berpikir lebih jauh saat itu. Rafa kini berada di jalan. Mobil melaju meninggalkan rumah besar yang selama beberapa hari terakhir menjadi dunia barunya. Hatinya pedih, tapi ia menahan semua emosi. Ia tahu ini bukan akhir. Ia akan kembali suatu saat untuk membersihkan nama dan membuktikan kebenarannya. Dan di dalam hatinya, satu janji tetap kuat. Ia tidak akan meninggalkan Naya, meskipun dunia ini seolah menentangnya. Malam itu, langit gelap dan lampu-lampu kota bersinar jauh di depan. Rafa menatap keluar jendela, menahan tangis yang ingin lepas. Ia tahu hidupnya akan berubah drastis setelah malam itu. Tetapi satu hal jelas, ia tidak akan pernah menyerah pada kebohongan, intrik, dan rasa iri yang datang dari orang-orang yang merasa dunia hanya milik mereka. Hari itu menutup babak yang paling menyakitkan bagi Rafa. Ia pergi dengan hati remuk, tetapi dengan tekad yang lebih kuat. Intrik keluarga baru saja dimulai. Dan Rafa tahu, konflik yang sebenarnya yang akan menguji kejujuran, keberanian, dan rasa cintanya baru akan dimulai di bobot berikutnya. Beberapa hari setelah Rafa pergi, rumah besar itu terasa hampa. Lorong-lorong yang biasanya ramai dengan langkah kaki pelayan dan suara percakapan lembut Naya kini sunyi. Suasana yang sebelumnya terasa hangat berubah menjadi tegang dan dingin. Rafa memang pergi, tapi keberadaannya meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Kakek Tirta, yang sejak pulih mulai menunjukkan energi dan semangat, kini kembali melemah. Setiap hari tampak lebih lesu. Suara napasnya lebih berat dan matanya kehilangan kilau yang biasanya muncul saat Naya berada di sisinya. Naya merasa ada yang salah. Ia berusaha tersenyum di depan kakek, tapi hatinya gundah. Ia tahu Rafa tidak bersalah. Ia tahu Ardan dan beberapa anggota keluarga lain yang iri telah memfitnah Rafa, tapi ia merasa tidak berdaya sendirian menghadapi kebohongan itu. Kakek Tirta pun menaruh sepenuh kepercayaan pada kata-kata anggota keluarga yang menghadapnya dengan wajah bersalah tapi penuh kepura-puraan. Sejak Rafa pergi, Naya melihat perubahan yang mencolok pada kakeknya. Ia kehilangan semangat untuk terapi, makan dengan lesu, dan sering menatap lenggit-lengget dengan wajah kosong. Naya mencoba menghiburnya, membacakan buku cerita lucu, dan menyiapkan minuman hangat yang biasa membuat kakek tersenyum, tapi semuanya terasa tidak mempan. Ia sadar, satu-satunya yang bisa membangkitkan semangat kakek adalah Rafa. Sampai suatu malam, Naya duduk sendiri di ruang keluarga yang sunyi. Lampu-lampu taman memantul redup di jendela besar. Hatinya masih penuh rasa cemas, tapi ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang mendesak. Ia berjalan menuju ruang monitoring CCTV rumah, menyalakan beberapa layar, dan memutar rekaman beberapa hari sebelumnya. Tepat malam ketika Rafa difitnah, detik demi detik bergulir. Mata Naya membesar ketika ia melihat apa yang selama ini ia curigai. Ardan muncul dari lorong gelap, mengintip ke ruang kerja kakek, memastikan tidak ada yang melihatnya.
Ia membuka lemari berkas dengan gerakan hati-hati, mengambil beberapa dokumen, dan menaruhnya di atas meja. Lalu, ia menarik kursi dan menempatkan beberapa berkas lain seolah-olah berantakan karena Rafa. Tak lama, Ardan meninggalkan ruang kerja. Dan kemudian, rekaman menunjukkan Rafa masuk tidak tahu apa yang terjadi hanya karena pintu kebetulan terbuka. Naya menutup mulutnya. Gemetar, napasnya tercekat. Ya Tuhan, Rafa difitnah. Bisiknya dalam hati, perasaan marah dan bersalah campur aduk. Air matanya menitik, bukan hanya karena kesedihan, tapi karena ketidakadilan yang begitu nyata. Semua bukti yang selama ini membuat keluarga dan kakek menolak Rafa ternyata palsu. Semua rencana jahat Ardan kini terbongkar jelas di hadapan mata Naya. Tanpa menunggu lebih lama, Naya segera menyalakan telepon dan memanggil kakek Tirta. "Kek, tolong datang ke sini. Aku harus tunjukin sesuatu." Suara Naya terdengar panik tapi tegas, mengguncang ketenangan malam. Kakek Tirta datang. Langkahnya pelan, karena kondisi tubuhnya yang lemah. Ia menatap layar dan perlahan menyaksikan rekaman yang Naya tunjukkan. Matanya membesar, wajahnya memerah, karena marah sekaligus malu. Ia tidak percaya bahwa anggota keluarganya sendiri tega menyusun rencana untuk menyingkirkan pemuda yang tulus seperti Rafa. "Bocah-bocah tak tahu diri," geram kakek. Suaranya terdengar berat dan bergetar. "Mereka pikir mereka bisa menipu saya, padahal semua jelas di sini." Naya mengangguk. Air matanya menetes di pipi. "Kek, Rafa tidak bersalah. Semuanya bohong. Dia difitnah dan dia disuruh pergi, padahal dia nggak salah." Kakek menunduk, menatap layar sekali lagi, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia merasa bersalah karena telah mendengar kata-kata anggota keluarga lain dan mengusir Rafa tanpa memastikan kebenaran. Ia menepuk wajahnya dengan tangan gemetar, menyesal karena kepercayaan pada orang-orang yang salah hampir merusak segalanya. Tanpa menunggu lama, kakek memutuskan untuk segera bertindak. Ia meminta Naya untuk menyiapkan mobil, dan mereka berdua langsung menuju kampung Rafa. Malam itu, perjalanan terasa panjang, tapi Naya memegang setir dengan tekad. Hatinya dipenuhi harapan dan penyesalan. Ia ingin memastikan Rafa tahu bahwa kebenaran sudah terbongkar dan bahwa mereka datang untuk menebus kesalahan. Sementara itu, Rafa sedang sibuk di rumah kecilnya di kampung. Ia sedang membantu seorang ibu memijat, menggunakan teknik yang ia pelajari dari ayahnya. Meski hatinya masih sakit karena difitnah dan diusir, Rafa tetap fokus pada pekerjaannya. Tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya, menahan perasaan sedih yang membuncah. Ia sudah terbiasa disalahpahami. Dan meskipun itu menyakitkan, ia tidak ingin menumpahkan emosi pada orang lain yang tidak bersalah. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Rafa menoleh, menatap cahaya lampu yang menyinari halaman. Dari mobil itu, Naya keluar dengan wajah penuh air mata. Dan di belakangnya, kakek Tirta turun dengan langkah berat tapi mantap. Naya langsung berlari ke arah Rafa. Tangisnya pecah begitu melihatnya. "Rafa, maafin kami. Kamu difitnah dan kamu disuruh pergi, padahal kamu gak salah," teriaknya sambil memeluk Rafa erat, seakan takut kehilangan lagi. Rafa tersenyum getir, menepuk punggung Naya pelan. "Aku sudah biasa disalahpahami," katanya dengan nada tenang tapi penuh luka, mencoba menenangkan gadis yang menangis di pelukannya. Kakek Tirta berdiri di samping mereka, menepuk bahu Rafa dengan lembut tapi tegas. "Maafkan saya, bocah. Saya terlalu cepat percaya pada orang-orang yang tidak pantas dipercaya. Dan saya ingin kamu kembali ke rumah. Tempatmu bukan di luar sini, tapi di sini, bersama keluarga yang menghargai ketulusanmu." Rafa menatap kakek,
Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Hatinya yang selama ini remuk mulai terobati sedikit demi sedikit. Ia merasakan kehangatan yang dulu ada di rumah besar. Rasa diterima dan rasa aman yang tidak pernah ia bayangkan bisa dimilikinya. Naya terus menatap Rafa, menahan tangis, tapi matanya bersinar penuh kelegaan. Kamu gak salah, Mas Rafa. Semua ini salah mereka. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Aku gak akan biarkan siapapun memisahkan kita lagi, ujarnya dengan suara gemetar. Rafa hanya tersenyum, menatap Naya dengan lembut. Aku senang kamu percaya padaku, Naya. Itu saja sudah cukup. Kakek Tirta menghela napas panjang, menatap kedua orang itu. Ia tahu, intrik dan kebohongan yang selama ini merusak suasana rumah harus segera dibereskan. Ia juga sadar Rafa bukan sekadar pemuda yang menolongnya. Rafa adalah pemuda tulus yang mampu membawa kebaikan, bukan hanya untuk kakek, tapi juga untuk Naya dan seluruh keluarga. Malam itu, Rafa kembali ke rumah besar bersama kakek dan Naya. Lorong-lorong yang sempat terasa dingin, kini menjadi hangat kembali. Semua anggota keluarga lain menunduk, sebagian merasa malu, sebagian masih terkejut melihat keberanian Rafa dan ketulusan Naya yang tidak tergoyahkan. Ardan, yang tadinya paling vokal, hanya bisa menunduk, wajahnya memerah karena malu. Ia tahu semua tipu daya dan kebohongan yang dibuatnya telah terbongkar. Rafa, yang dulunya dianggap lemah, kini menunjukkan keteguhan hati yang tidak bisa dibohongi atau dipermainkan. Rafa menatap lorong rumah, kemudian menatap Naya dan kakek. Ia merasa lega. Hati yang remuk beberapa hari lalu kini mulai terasa utuh kembali. Ia tahu jalan ke depan mungkin masih penuh tantangan. Tapi malam itu ia merasakan satu hal. Keadilan dan kebenaran telah memenangkan tempatnya. Naya menggenggam tangan Rafa, dan Rafa membalasnya dengan senyum hangat. Kakek Tirta berdiri di belakang mereka. Matanya bersinar bangga, seolah melihat potongan puzzle yang selama ini hilang akhirnya kembali pada tempatnya. Malam itu menutup babak yang penuh ketegangan, kebohongan, dan rasa sakit, tapi sekaligus membuka lembaran baru. Rafa kembali diterima, kebenaran terbongkar, dan cinta yang tak diundang mulai tumbuh dengan tenang di antara mereka. Siap menghadapi dunia yang sebelumnya penuh intrik, Rafa kembali ke rumah besar dengan langkah yang pelan tapi mantap. Suasana rumah yang beberapa hari lalu dingin dan penuh intrik kini berubah drastis. Semua anggota keluarga terdiam ketika mengetahui kebenaran dari rekaman yang Naya tunjukkan. Ardan, yang sebelumnya penuh kepura-puraan, kini duduk terdiam di sudut ruang tamu. Wajahnya memerah, menunduk, dan tak bisa berkata apa-apa. Ia diusir sementara dari rumah oleh kakek sebagai hukuman atas kebohongan dan fitnah yang ia buat. Rafa berjalan menyusuri lorong panjang rumah, menatap setiap detail yang dulu membuatnya canggung. Kini, setiap lukisan, karpet mewah, dan lampu gantung besar seakan bersahabat dengannya. Ia tersenyum tipis, menahan rasa lega yang bercampur bahagia. Ia tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Semua ketakutan, semua air mata, semua fitnah akhirnya terhapus oleh kebenaran. Beberapa hari kemudian, kakek Tirta memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul di ruang utama. Suasana serius, semua duduk sambil menunggu. Rafa berdiri di samping Naya yang menggenggam tangannya lembut. Tatapan mereka bertemu sesaat, kemudian saling tersenyum penuh arti. Kakek membuka mulut. Suara tegasnya memenuhi ruang. Mulai hari ini, katanya sambil menatap seluruh anggota keluarga, saya ingin Rafa mendampingi saya. Dia bukan hanya penyelamat saya, tapi juga seseorang yang jujur. Seseorang yang selama ini saya anggap sebagai cucu yang tulus dalam hatinya. Seluruh keluarga terdiam. Mata mereka menatap Rafa
Dengan kombinasi keterkejutan, kebingungan, bahkan sedikit takut, beberapa dari mereka menyadari selama ini mereka salah menilai. Rasa cemburu dan iri mereka kini berubah menjadi rasa bersalah. Kakek Tirta menunduk sejenak, kemudian menatap Naya dan Rafa bergantian. Naya, Rafa, kalau kalian tidak keberatan, saya ingin kalian menikah. Ruangan langsung gempar. Beberapa orang menutup mulutnya, terkejut, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Bahkan para pembantu dan staf rumah ikut tersenyum haru, menyadari bahwa Rafa, pemuda miskin yang mereka kenal beberapa minggu lalu, kini bukan hanya diterima, tapi juga diberi kehormatan besar. Naya memandang Rafa, pipinya memerah, jantungnya berdetak cepat. Aku gak keberatan kalau kamu juga mau, ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Rafa menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia menatap Naya dalam-dalam, menatap mata yang selama ini menemaninya melewati kebahagiaan dan kesedihan. Aku mau, jawab Rafa akhirnya, suara pelan tapi yakin, penuh rasa cinta dan hormat. Momen itu membuat seluruh ruangan hening, hanya terdengar desah kagum dan langkah kaki kakek Tirta yang perlahan menepuk tangan Rafa. Semua orang tersenyum, sebagian menitikkan air mata. Bahkan Ardan yang duduk di pojok menunduk malu, menyesali semua tindakan licik yang telah ia buat. Pernikahan itu digelar sederhana, tidak ada hiasan mewah yang berlebihan, tapi hangat dan penuh makna. Aula rumah besar diubah menjadi tempat yang intim dengan lilin-lilin kecil, bunga-bunga segar, dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Para anggota keluarga, staf rumah, dan beberapa teman dekat kakek hadir. Suasana lebih hangat daripada pesta mewah manapun, karena kejujuran, ketulusan, dan cinta menjadi pusat dari perayaan itu. Rafa memegang tangan Naya dengan penuh perasaan, merasakan detak jantungnya berpacu, tapi juga perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Naya membalas genggaman tangannya, menatap Rafa dengan mata yang berbinar-binar, seakan berkata tanpa kata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kakek Tirta berdiri di samping mereka, tersenyum bangga. Ini bukan sekadar pernikahan, katanya pelan, suaranya penuh arti. Ini adalah pertemuan dua hati yang tulus dan pengakuan atas kebenaran yang selama ini tertunda. Rafa dan Naya mengucap janji mereka, kata-kata sederhana tapi penuh makna, saling mencintai, saling menghormati, dan selalu berdiri bersama menghadapi apapun yang datang. Tangan mereka tetap terikat satu sama lain, tidak ada jarak, tidak ada keraguan. Namun, momen bahagia itu ternyata belum berakhir. Di akhir upacara, kakek Tirta memanggil Rafa ke sampingnya dan menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini peninggalan ayahmu, kata kakek dengan senyum sendu. Rafa menatap kotak itu, tangannya gemetar. Kak, kenapa ada di sini? Tanyanya dengan suara serak. Kakek menatap Rafa dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan semua yang selama ini ia pendam. Ayahmu dulu sahabat baik saya. Kami berpisah karena kesalahan saya sendiri. Banyak hal yang tidak sempat saya perbaiki. Dan sekarang, kamu ternyata anaknya. Anak yang selama ini tak pernah saya kenal. Rafa gemetar. Jantungnya berdetak kencang. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa dokumen, foto-foto lama, dan sebuah jam saku berukir nama ayahnya. Semua benda itu terasa begitu berharga. Tidak hanya karena nilainya, tapi karena nilai sentimental yang begitu dalam. Plot twist itu benar-benar di luar dugaan Rafa. Kakek kaya yang dulu ia selamatkan, yang kini menjadi pengasuh sekaligus calon mertuanya, ternyata adalah sahabat dekat ayahnya. Semua kebetulan yang selama ini terjadi pertemuan di jalan. Kebaikan kakek, perhatian Naya tiba-tiba menjadi lebih bermakna.
Kakek menepuk bahu Rafa dengan bangga. Mulai sekarang, kamu bukan hanya menantu saya. Kamu keluarga, bagian dari darah dan cinta yang selama ini saya jaga. Ayahmu akan bangga melihatmu di sini. Rafa menatap kakek. Matanya berkaca-kaca. Semua rasa sakit, semua perjuangan, semua air mata yang ia alami terasa terbayar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak miskin. Ia merasa memiliki keluarga, memiliki cinta sejati, dan memiliki masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Naya menggenggam tangannya erat, seakan ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Rafa membalas genggaman itu. Tersenyum lembut, mereka berdiri bersama. Di hadapan kakek, keluarga, dan semua orang yang hadir, merasakan kebahagiaan yang sederhana, tapi tak ternilai. Momen itu terasa begitu hangat. Rafa menyadari bahwa cinta dan kebenaran bisa mengalahkan semua kebohongan, iri hati, dan intrik yang pernah menghantuinya. Naya, yang selama ini menjadi cahaya kecil dalam hidupnya, kini menjadi bagian dari masa depan yang indah, dan pasti seluruh keluarga kini berdiri menyaksikan. Beberapa masih terkejut, beberapa menunduk malu, tapi sebagian besar tersenyum. Bahkan Ardan, yang selama ini menjadi penghalang, kini menunduk penuh penyesalan. Rafa tidak marah. Ia tahu kemarahan tidak akan mengubah masa lalu. Yang penting adalah hari ini dan hari-hari ke depan. Malam itu, rumah besar dipenuhi tawa, canda, dan suasana hangat. Lilin-lilin kecil menerangi wajah-wajah bahagia. Bunga-bunga segar menebarkan aroma manis. Dan Rafa duduk di samping Naya, memandangnya, merasakan ketenangan yang selama ini ia dambakan. Kakek Tirta menatap mereka berdua, tersenyum, dan berkata pelan, "Kalian sudah melalui banyak hal. Sekarang, ini adalah awal yang baru. Rafa, Naya, jagalah cinta kalian. Jagalah keluarga ini. Dan ingat, kejujuran selalu menang pada akhirnya." Rafa menunduk, memegang tangan Naya lebih erat. "Aku janji, Kek. Aku akan menjaga Naya dan juga keluarga ini, seperti ayahku dulu menjaga kakek." Naya menatap Rafa, tersenyum lembut, meneteskan air mata bahagia. "Aku juga janji, Mas. Kita akan jalani semuanya bersama." Malam itu menjadi penutup sempurna bagi babak panjang penuh perjuangan, kebohongan, dan intrik yang menghantui hidup Rafa, namun sekaligus menjadi awal baru. Rafa tidak lagi miskin. Ia memiliki cinta yang tulus, keluarga yang hangat, dan masa depan yang cerah. Semua yang ia impikan selama ini tentang keberanian, kejujuran, dan cinta sejati akhirnya terwujud. Dan di balik semua itu, satu hal terasa jelas. Hidup Rafa berubah selamanya. Dari pemuda miskin yang diremehkan, menjadi bagian dari keluarga kaya yang menghargai kejujuran. Dan menjadi suami dari seorang gadis cantik yang selalu ia cintai. Di hari itu, Rafa menatap Naya, tersenyum, dan merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa lengkap. Semua perjuangan, semua air mata, semua ketulusan yang ia bawa selama ini, kini terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Masa depan ada di tangan mereka. Dan Rafa tahu, apapun yang terjadi, ia dan Naya akan menghadapi semuanya bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rafa tidak lagi merasa miskin. Ia memiliki keluarga, cinta, dan masa depan yang lebih dari sekadar impian. Ia memiliki segalanya. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya.
agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.